kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengulang tentang tata cara salat Idul Fitri atau salat Id, salat hari raya. Walaupun ini selalu kita ulang setiap tahunnya, tapi terkadang yang namanya manusia tempat salah dan lupa. Maka kami kembali mengulang salat Idul Fitri yang lumrah atau yang umum itu dilaksanakan dengan cara berbeda dibandingkan dengan salat-salat sunnah biasa. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan dilakukan seperti salat sunnah biasa, namun yang masyhur di kalangan para ulama bahwa salat Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan dengan 2 rakaat ditambah dengan takbir zawaid di setiap rakaatnya. Setelah takbiratul ihram maka nanti ditambah dengan takbir tambahan. Rakaat pertama 7 kali. Di sini pun khilaf para ulama, ada yang mensyariatkan untuk mengangkat tangan, ada yang mengatakan tidak. Sehingga boleh tangan diangkat, boleh juga tanpa mengangkat tangan terus bersedekap. Kembali kepada masing-masing. Lumrahnya diangkat. Lumrahnya diangkat. Walaupun ada yang mengatakan yang lebih benar adalah tidak diangkat. Kembali kepada kita masing-masing. Di setiap antara takbir 1 dan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya itu juga dibolehkan membaca bacaan-bacaan, namun juga boleh Anda diam. Kalaupun ingin membaca, boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu Al-Fatihah sebagaimana biasanya, surat, terus nanti ruku, sujud, kembali ke rakaat yang kedua. Untuk takbir tambahan di rakaat pertama, selain daripada takbiratul ihram ditambah 7 takbir, rakaat kedua ditambah dengan 5 takbir selain daripada takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Ini cara ringkas dalam tata cara salat Idul Fitri, dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan keikhlasan dalam hal ini dan kita semuanya mendapatkan pahala dari amalan yang kita laksanakan pagi hari ini. Qumu ila salatikum wa istawu wastaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi awhayna ilayka minal
الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إنه بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي منع وأعطى، وله الحمد الذي أرشد وهدى، والحمد لله الذي أضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام عليه سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد اتقوا الله عباد الله وتعلموا حقيقة التقوى ولا تغفلوا عن طاعة الله تعالى يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Gemuruh takbir memenuhi ufuk, keluar dari insan-insan yang mukmin, keluar dari mulut-mulut orang-orang yang muslim, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Namun ma'asyiral muslimin, pertanyaan untuk kita jawab, untuk apa kita bertakbir di hari ini? Apakah kita bertakbir di hari yang mulia ini karena sebab pakaian-pakaian yang baru kita kenakan dan indah dan elok dipandang? Apakah bertakbirnya kita di hari ini karena banyaknya makanan yang terhidang di meja-meja makan di rumah-rumah kita? Apakah bertakbirnya kita hari ini karena kebahagiaan, kegembiraan di hari nan fitri ini? Bukan untuk itu semuanya ma'asyiral muslimin. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan bilangan dan supaya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, kita bertakbir kepada Allah karena hidayah dari Allah, hidayah kemudahan untuk menjalankan berbagai ibadah selama Ramadan, hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan siyamu Ramadan, qiyamu Ramadan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya untuk membaca atau tilawatul Quran di dalam hari-hari Ramadan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berada di dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk pengamalan terhadap apa yang disebutkan oleh para ulama. Karena sesungguhnya Idul Fitri bukan sebatas seseorang mereka itu bersenang-senang, bergembira dengan apa yang mereka dapatkan daripada kenikmatan dunia. Namun lebih daripada itu, hari raya adalah bulan kegembiraan yang setelah kita satu bulan penuh melakukan berbagai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi mereka orang-orang yang mengenakan pakaian baru saja, namun raya adalah bagi orang-orang yang mereka itu bertambah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'idu liman tajammala bithiyabi warrukub, wa innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub. Dan Id atau hari raya bukan hanya untuk orang-orang yang mereka itu bermegah-megahan atau bergembira dengan adanya kendaraan yang baru, baju yang baru. Namun hari raya itu adalah untuk orang-orang yang mereka mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
sidang jemaah salat Idul Fitri rahimanillah wa iyyakum. Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari bergembira, hari di mana hati-hati seorang muslim penuh dengan suka dan cita. Nyaris hilang semua momen-momen kesedihan Ramadan ketika seseorang bertemu dengan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, pesan yang ingin kami sampaikan adalah jangan kita nodai dan jangan kita kotori fitri hari ini, dan jangan kita rusak kebahagiaan dan sukacita di hari Idul Fitri ini dengan berbagai pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan, terutama pertengkaran-pertengkaran dan permusuhan kepada orang-orang yang mereka berjasa dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimanillah wa iyyakum. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang mereka tidak bersyukur kepada manusia. Maka demi Allah, ma'asyiral muslimin, tidak ada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, tidak ada orang-orang yang paling mulia dalam kehidupan kita, yang telah berkorban dalam kehidupan kita, selain daripada dua pahlawan dalam kehidupan setiap manusia, kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin, seandainya di hari ini ada di antara kita yang berselisih dengan ibu kita, pulanglah, utarakan maaf kepadanya, buang segala ego. Ma'asyiral muslimin, turahkan dan curahkan segala kasih sayang kepada ibu kita tersebut. Sadari ma'asyiral muslimin, bahwasanya ibu kita adalah wanita yang di dalam perutnya kita tinggal selama 9 bulan. Ibu kita adalah wanita yang dengan sengaja kita buat dia muntah-muntah. Ibu kita adalah wanita yang dengan sengaja kita buat dia sakit, dengan sengaja kita buat dia merintih, kita buat dia melelah. Kemanapun dia pergi, ibu kita membawa kita. Paksakan hati kita untuk meminta maaf kepada mereka, dan paksakan hati kita untuk mengingat bahwasanya ibu kita adalah wanita yang penuh dengan keikhlasan di dalam mendidik, merawat, dan juga mengasuh kita anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, di saat melahirkan kita, ibu kita mempertaruhkan nyawanya, dan ketika dia melahirkan kita, kematian berada di hadapannya. Sekiranya seorang ibu diberikan pilihan untuk hidup selamat dengan anaknya menjadi korban dan mati saat proses melahirkan tersebut, atau pilihan yang kedua, anaknya yang selamat dan ibunya dia wafat dalam proses tersebut, maka kebanyakan ibu akan memilih biarlah anak selamat. Karena begitu sayangnya seorang ibu kepada putra dan putrinya, kepada buah hatinya, dan kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, maka paksakan hati kita dan paksakan lisan kita untuk mengingat, dan segeralah minta maaf kepada ibu kita, pegang tangannya dan akui kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, begitu pula apabila di hari ini ada di antara kita yang berselisih dengan ayah kita, pulanglah, datangi dia, pegang tangannya, minta maaf kepadanya, buang segala ego. Ma'asyiral muslimin, ingat dan paksakan diri untuk mengucap kalimat maaf. Paksakan diri kita untuk mengingat bahwasanya ayah kita adalah laki-laki pertama yang tersenyum ketika melihat kita hadir di dalam kehidupan dunia ini setelah ibu kita. Ingatlah bahwasanya ayah kita adalah laki-laki pertama yang menjadikan punggungnya sebagai kendaraan bagi kita. Ingatlah bahwasanya ayah kita adalah laki-laki pertama yang memeras keringat demi kebahagiaan kita, demi membesarkan kita, demi kita tumbuh dengan kesehatan dan dengan sesuai harapan-harapan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ayah kita adalah laki-laki pertama yang bertahan untuk lapar, bertahan untuk haus. Yang penting anaknya mendapatkan kebahagiaan, yang penting anaknya mendapatkan kecukupan. Maka pulanglah karena mereka dan pulanglah untuk mereka. Begitu juga pada pagi hari ini, teruntuk antum dan antunna sekalian, teruntuk kita semuanya yang masih memiliki perselisihan dengan saudara, masih memiliki perselisihan dengan kerabat, masih memiliki perselisihan dengan keluarga. Ingat ma'asyiral muslimin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi ma'a ma yaddakhiru lahu al-'uqubata fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia ini, sembari juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya adab di akhirat, selain daripada dua dosa, kezaliman dan juga memutus silaturahim. Hubungan kekeluargaan yang kita rusak, antara kakak beradik saling tidak tegur sapa, antara saudara dengan saudaranya saling membalimi, saling menyiksa, saling memaki, mencaci, menghina. Di mana keimanan kita ma'asyiral muslimin? Oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang budiman, hamba-hamba Allah yang mulia, ingat selalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, la tahassasu, jangan kalian mencari-cari keburukan teman kita atau keluarga kita. Wala tajassasu, dan juga jangan mencari kesalahan-kesalahan saudara kita. Wala tahasadu, jangan saling hasad mendengki. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi sehingga tidak bertegur sapa. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Fitri rahimanillah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ma'asyiral muslimin, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang agung, yaitu untuk menghambakan diri kita kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sesungguhnya mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak manfaat. Dan di antara manfaat terbesar yang disebutkan oleh para ulama, ada 3 manfaat daripada kita mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa mengingat kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk tidak keluar dari tujuan utama itu sendiri. Karena ma'asyiral muslimin, segala sesuatu ketika telah keluar dari tujuan apa dia diciptakan, maka dia akan rusak. Jemaah sekalian, ketika kita memiliki barang, yang barang itu sejatinya bukan untuk hal ini dan itu, kita gunakan untuk hal yang demikian, maka dia akan rusak. Handphone misalkan, dia diciptakan, dia dibuat untuk menjadi alat telekomunikasi, untuk telepon, untuk SMS-an dan sebagainya. Namun jika seandainya handphone digunakan untuk memukul paku yang akan ditancapkan di kayu ataupun di tembok, maka dia akan rusak. Begitulah keadaan manusia ketika tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita larikan tujuan itu selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya rusaknya manusia ketika mereka keluar daripada tujuan hidup mereka. Saking rusaknya mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seekor binatang. Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami mempersiapkan jin dan manusia itu sebagai isi jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka memiliki hati sanubari namun mereka tidak menggunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya penglihatan
namun mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhan la yasma'una biha, mereka juga punya pendengaran namun tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang kata Allah Subhanahu wa taala, bal hum adall, bahkan mereka lebih hina dibandingkan binatang itu sendiri. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kemudian alasan yang kedua kenapa kita harus mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita fokus menuju kepada sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalu fokus kepada apa yang sudah dijamin. Ma'asyiral muslimin, yang belum dijamin pada seorang hamba adalah kehidupan dia setelah kematiannya, sedangkan yang sudah dijamin untuknya adalah rizkinya dalam kehidupan dunia ini. Sekarang manusia mereka lebih fokus kepada apa yang sudah dijamin. Nyata-nyata rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita fokus kepada hal tersebut. Sedangkan surga dan neraka belum tentu dijamin oleh Allah, tapi kenapa kita tidak fokus kepadanya? Makanya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak. Wahai anak Adam, wahai anak-anak manusia, luangkan waktumu untuk memikirkan atau beribadah kepada aku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tunaikan kebutuhan-kebutuhanmu. Wa illa taf'al mala'tu sadraka sughla wa lam asudda faqrak. Jika engkau tidak melakukan hal tersebut, niscaya aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, hanya sibuk namun tidak mendapatkan balasan, dan aku tidak akan menutupi kebutuhanmu. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita sudah dijamin rezeki kita, namun kita tidak, justru kita fokus kepadanya. Dan Allah tidak menjamin kemana akhir daripada kehidupan kita ini, namun kenapa kita tidak fokus kepadanya? Perhatikan pesan daripada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, farriq khatiraka lil hammi bima umirta bih wa la tushghilhu bima dhumina lak. Kosongkan pikiranmu untuk memikirkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau sibukkan pikiranmu kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Fa inna rizqa wal ajala qarinani matmuman, fama dama al ajalu baqiya kana ar-rizqu atiya. Kata beliau rahimahullahu taala, maka sesungguhnya rizki dan ajal adalah dua hal yang saling beriringan. Selama kehidupan masih ada, selama ajal itu masih ada, maka rizki pasti akan datang. Alasan yang ketiga ma'asyiral muslimin, karena dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita akan mengingat bahwasanya ibadah kepada Allah itu tidak ada masa habisnya, kecuali dengan satu sebab, yaitu seseorang terputuskan daripada kehidupan dunia ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sibukkan kita dengan ibadah, jangan sibukkan diri kita dengan dunia. Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Kalau seandainya manusia mereka lari daripada rizkinya sebagaimana kita lari daripada kematian, maka niscaya rizki itu akan mendatanginya sebagaimana kematian juga akan menghampirinya. Enggak usah takut kepada rizki kita jemaah sekalian, karena sesungguhnya rizki Allah Subhanahu wa taala telah dijamin untuk kita semuanya. Terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini saya ingin memberikan pesan khusus untuk saudari-saudari kita kaum muslimah, para perempuan-perempuan, wanita-wanita kaum muslimah. Dengarkan wahai kaum muslimat, sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan perhatian khusus kepada para wanita-wanita muslimah. Ini karena kepedulian dan ini karena kasih sayang. Maka dengarkan wahai wanita-wanita muslimah, apa yang telah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, dan apa juga yang telah dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian semuanya. Untukmu wahai wanita-wanita muslimah, jagalah auratmu, tutuplah auratmu dengan pakaian-pakaian yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya. Dengan demikian kalian akan lebih menjaga kehormatan diri kalian sendiri dan akan menampakkan ciri khas
bahwasanya kalian adalah seorang wanita muslimah. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, perintahkanlah kepada keluargamu, perintahkanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum muslimin, supaya mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dan supaya mereka tidak disakiti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimat, milikilah rasa malu, pupuk rasa malu pada diri anda. Belajarlah daripada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, pelajarilah rasa malu darinya. Lihat ketika Aisyah radhiyallahu taala pernah bercerita, ketika aku masuk rumah dan aku mendapatiku di dalam rumahku ada kuburan Nabi Muhammad SAW dan ada kuburan Abu Bakar ayahandaku, maka tatkala aku membuka jilbabku, aku katakan kepada diriku, barangkali tidak mengapa, karena dia adalah ayahku dan yang satunya adalah suamiku. Namun tatkala wafat Umar radhiyallahu taala an dan dikuburkan bersama dengan Nabi dan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, maka Aisyah mengatakan, demi Allah, setelah Umar radhiyallahu anhu dikuburkan di rumahku, maka tidak pernah jilbabku ini terbuka karena rasa malu daripada jenazah Umar radhiyallahu taala an. Namun kita lihat wanita-wanita di zaman kita sekarang, bukan kepada orang yang sudah wafat, bahkan kita pasang diri kepada laki-laki. Seolah-olah kita mengatakan, wahai para laki-laki, ini saya, lihat kepada dada saya, lihat kepada tubuh saya, lihat kepada ini saya, dan seterusnya. Di mana iman, ma'asyiral muslimat? Di mana ayat-ayat Allah yang memerintahkan antunna sekalian untuk berhijab? Di mana dibuang ayat-ayat Allah yang memerintahkan ibu-ibu dan akhwat sekalian untuk berhijab, untuk berjilbab? Dikemanakan ayat tersebut? Anda kemanakan ayat tersebut? Pakailah jilbab, pakailah hijab Anda. Terkadang sekarang kita dengan enaknya keluar rumah tanpa jilbab, jalan di halaman, menyapu halaman rumah tanpa jilbab. Demi Allah, di setiap helai rambut Anda yang nampak oleh laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab wa syadidul iqab. Dan sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya dan maha berat dan maha pedih siksaannya. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai penutup daripada khutbah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Dan ini adalah doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam setiap kali mereka usai daripada ibadah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam doa beliau setelah beliau melaksanakan haji, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan berikanlah taubat, ampunilah dosa-dosa kami, karena sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat dan Maha pengampun. Akhirnya ma'asyiral muslimin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari Ramadan dalam keadaan menjadi orang-orang yang makbulina maghfurin, menjadi orang-orang yang diterima amalannya dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك واجعل مآلنا إلى جناتك واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar fa aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu 'amin wa antum bi khair ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidina wal faizina maqbulina maghfurin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak untuk bisa mengulung tikar dimasukkan ke masjid. Demikian dan terima kasih. Yes,